Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Ulandari. Saya dari Prodi PGMI 3B. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan UTS saya, pelajaran kewarganegaraan, dengan dosen pengampu Habibis Sajidin SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya dengan menjelaskan makalah saya yang berjudul Negara dan Konstitusi. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu negara itu apa dan konstitusi itu apa. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang negara. Negara itu diartikan dengan sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, dan yang umumnya memiliki kedaulatan. Di sini negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan juga fungsi negara itu apa. Di sini saya akan menjelaskan fungsi negara itu untuk mengatur kehidupan yang ada dalam seluruh wilayah negara untuk mencapai tujuan bersama. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa negara yang dapat ditinjau. Yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Yang kedua, negara sebagai organisasi politik. Yang ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan. Dan yang terakhir itu, negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat. Di sini ada pula unsur-unsur negara. Yang pertama, penduduk. Penduduk itu dijelaskan dengan merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Dan yang kedua, itu wilayah. Wilayah itu adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Ketiga, tentang pemerintah. Pemerintah itu merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir, yaitu kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Baiklah, di sini saya selesai untuk menjelaskan apa itu negara dan apa itu fungsi negara dan apa itu unsur-unsur negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi apa itu tentang konstitusi. Di sini saya menjelaskan konstitusi itu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, atau bisa disebut juga dengan undang-undang dasar. Konstitusi itu dapat juga diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Menurut para ahli, Herman Heller, itu diartikan konstitusi lebih luas daripada hukum dasar atau undang-undang dasar. Konstitusi itu tidak hanya legal, tetapi juga sosiologis dan politik. Konstitusionalisme itu mempunyai bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupaya mencegah tirani, termasuk hasil terburuk.
dari kekuasaan mayoritas dan untuk menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Di sini sejak abad ke-18 elemen penting dalam konstitusionalisme modern. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu lahir dari keinginan rakyat yang tepatnya pada abad pertengahan atau bisa disebut dengan Middle Ages, yaitu di Eropa, di mana saat itu kekuasaan kolonialisme dan monarkisme masih berjaya. Kemudian ada tuntutan untuk adanya perlindungan atas hak-hak warga negara yang kemudian tertuang dalam Piagam Hak Asasi pertama di dunia, yaitu Magna Carta. Meskipun itu belum sempurna, tetapi Magna Carta bisa dianggap sebagai awal gagasan tentang konstitusionalisme paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Baiklah, di sini saya sudah selesai menjelaskan makalah saya tentang negara dan konstitusi. Di sini saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.